Assuming this worked, what was gonna happen next? That's the way it works! He's fucking lying, man. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel review film terbaik. Semoga kalian sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin. Kali ini kita akan review alur cerita film action yang berjudul A Man Apart, yang menceritakan tentang balas dendam seorang pasukan khusus atas kematian istrinya. Film ini diperankan oleh Vin Diesel yang berperan sebagai Sean. Lalu, mampukah Sean membalaskan dendamnya dan mematahkan batang leher si pembunuh istrinya? Baiklah coy, mari kita review alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan sebuah pabrik narkoba terbesar di Meksiko yang dipimpin oleh seorang pria bernama Lucero. Lucero ini merupakan seorang buronan polisi yang sangat sulit untuk ditangkap, yang mana ia tidak pernah menginap 2 kali di tempat yang sama sehingga keberadaannya sangat sulit untuk dilacak. Namun suatu hari, seorang pasukan khusus bernama Sean berhasil menemukan keberadaannya setelah 7 tahun ia melacaknya. Sean bersama temannya yang bernama Demetrius beserta anggota pasukan khusus lainnya segera melakukan penyergapan di kediaman Lucero yang sedang bersenang-senang di sebuah pesta. Namun Lucero berhasil kabur melalui jalan rahasia. Sean yang menyadari hal itu lalu mengejarnya. Lucero pergi menggunakan sebuah mobil bersama anak buahnya. Tapi karena jalanan yang sedang padat, Sean pun berhasil mengejar dan menangkap Lucero. Beberapa hari kemudian, pimpinan pasukan khusus mengumumkan keberhasilannya dalam menangkap Lucero, sang pemilik pabrik narkoba yang memang menjadi buronan polisi selama bertahun-tahun. Ia juga memperingatkan akan menangkap siapa saja yang berani memproduksi dan mengedarkan narkoba. Untuk merayakan keberhasilannya, Sean lalu mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Ia pun mengundang teman-temannya dari pasukan khusus dan beberapa anggota gangster bernama Big dan Demetrius. Mereka pun berpesta sampai malam, dan terlihat Sean dan istrinya yang sedang goyang-goyang dengan penuh rasa sayang sambil diiringi musik koplo kesukaannya. Pada malam harinya, ketika Sean dan istrinya sedang tertidur, mereka tiba-tiba diserang oleh 2 orang yang tak dikenal. Sean berhasil membunuh salah satu dari mereka, dan orang itu sempat menyebut nama Diablo, sementara yang satunya lagi berhasil kabur. Pada kejadian itu, ternyata istri Sean tertembak di bagian dadanya, hingga membuatnya pun tewas, sementara Sean mengalami pendarahan hingga membuatnya pingsan. Ketika sadar, dia telah berada di sebuah rumah sakit. Sean terus memanggil nama istrinya, dan akhirnya dengan berat hati Demetrius mengatakan kalau istrinya telah tewas dan telah dimakamkan. Mendengar hal itu, Sean pun langsung histeris. Setelah sembuh dari lukanya, Sean pun pergi ke makam istrinya. Terlihat Sean yang terus memandangi makam istrinya, dan sejak saat itu Sean pun bertekad untuk balas dendam atas kematian istrinya. Keesokan harinya, Sean pergi mengunjungi Lucero di sebuah penjara untuk bertanya tentang penyerangan ke rumahnya pada malam itu. Namun Lucero hanya mengatakan bahwa jika ia berniat membunuh Sean, maka pastinya Sean sudah lama mati. Mendengar hal itu, Sean lalu menyimpulkan bahwa Lucero bukanlah pelakunya.
Sean pun terus mencari informasi terkait siapa pembunuh istrinya. Ia sempat bertanya kepada Big, temannya, mengenai seorang pria bernama Diablo yang pernah dikatakan oleh orang yang telah membunuh istrinya. Big lalu mengatakan bahwa Diablo adalah salah satu bandar narkoba yang ada di kotanya. Mereka pun berniat untuk mencari keberadaannya. Pada malam harinya, mereka bertiga mulai menyelidiki dengan membawa seekor anjing milik Big untuk mengendus bau narkoba, yang mana mereka menemukan sebuah mobil yang dipenuhi narkoba yang sedang terparkir di sana. Lalu ada seorang nenek yang memberitahu bahwa mobil itu milik tetangganya yang bernama Monroe, yang merupakan anak buah dari Diablo. Lalu nenek itu pun menunjukkan rumah si Monroe. Mereka lalu bergegas ke rumah itu. Namun saat mereka melakukan penggeledahan, mereka menemukan banyak orang yang sudah dibunuh dengan sadis. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka mendapat tembakan dari atap rumah, yang ternyata Monroe lah yang melakukannya. Tapi setelah bernegosiasi, akhirnya Monroe menyerahkan dirinya. Sean lalu menginterogasinya dengan menodongkan sebuah pistol agar ia mau mengatakan yang sebenarnya. Monroe mengatakan kalau orang yang terlibat dalam pembunuhan istrinya pada malam itu bernama Jack. Lalu ia pun memberikan alamatnya. Pada keesokan harinya, mereka pun pergi ke alamat itu. Mereka berhasil menemukan pria yang bernama Jack. Sean lalu menemui Jack di mobilnya. Rephrase. Fuck you! God! Ouch! God! Namun karena kurangnya barang bukti yang menunjukkan Jack terlibat dalam pembunuhan istrinya, akhirnya Sean hanya menanyakan identitasnya saja, dan Jack pun dilepaskan. Sementara itu di tempat lain, Lucero menyuruh tangan kanannya yang bernama Matteo untuk mengamankan anak dan istrinya. Namun saat mereka mau berangkat, tiba-tiba mobil itu meledak dan mengakibatkan anak dan istri Lucero pun tewas. Kejadian itu tentunya membuat Lucero sangat terpukul. Lalu kemudian ia memanggil Sean untuk bertemu. Ia berniat untuk membantu Sean karena anak-anak dan istrinya juga telah dibunuh oleh Diablo. Lucero menyarankan kepada Sean agar menyamar sebagai pelanggan yang akan membeli narkoba jika ia ingin menemukan Diablo. Sean lalu pergi ke alamat yang diberikan oleh Lucero, di mana ia diarahkan untuk bertemu dengan seorang pria bernama Joe. Dan mereka pun melakukan negosiasi hingga bersepakat untuk bertemu di sebuah pelabuhan. Singkat cerita, pertemuan pun dilakukan, dan para polisi anggota pasukan khusus pun telah disiapkan untuk berjaga-jaga. Sean dibawa oleh Joe untuk bertemu dengan seorang pria bernama Hondo, yang merupakan anak buah dari Diablo. Ketika Sean dan Hondo tengah bertransaksi, Hondo pun dengan bangganya mengatakan kalau dia pernah membunuh istri dari polisi yang telah menangkap Lucero, yang tak lain polisi itu adalah Sean sendiri. Sean lalu terpancing emosinya, hingga ia pun langsung menghajarnya. Yeah, you motherfucker! Dan terjadilah baku tembak antara bandar narkoba dan pasukan khusus. Atas kejadian itu, Sean pun dipanggil oleh atasannya karena ia telah merusak rencana kepolisian serta mengakibatkan 3 orang anggota pasukan khusus harus terbunuh. Dan ia pun mendapat skor selama 6 bulan akibat dari kecerobohannya sendiri. Sean lalu kembali menemui Lucero dan mengatakan kalau rencananya gagal akibat tindakan cerobohnya, dan ia tidak bisa lagi melanjutkan rencana penangkapan Diablo. Namun Lucero kembali meyakinkan Sean bahwa ia bisa menangkap Diablo. Lucero sempat mengatakan bahwa ia akan memberitahu tempat penyimpanan uang Diablo, asalkan Sean mau membantunya untuk pindah ke penjara lain,
karena ia merasa sudah tidak aman berada di penjara itu. Dan Sean pun menyetujuinya. Pada malam harinya, Sean, Demetrius, dan Big berencana untuk menyergap sebuah bar untuk menangkap Joe dan memintanya untuk membuat sebuah transaksi dengan Jack untuk memancing agar organisasi mereka bisa keluar. Yeah, we're having a party. I'd like to order some pizza. You want it right now? Yeah, party already started here. Well, that's just excellent. What would you like on your pie? Pertemuan pun dilakukan. Joe menggunakan sebuah mobil serta truk di belakangnya. Sementara Jack datang dengan menggunakan pesawat pribadi miliknya. Namun ketika akan membuka truk, Jack dikagetkan dengan kemunculan Sean dan teman-temannya. Sean lalu menginterogasi Jack. Don't bury me, come on. I never seen him. I don't know his name. Terlihat jiwa Hello Kitty preman ini pun keluar. Ia sempat mewek karena terus diancam oleh Sean yang akan menguburnya hidup-hidup jika Jack tidak mau menuruti keinginannya. I never seen him. I don't know his name. Kemudian Sean meminta Jack untuk memberikan uang kepada Diablo. Tak lupa mereka juga menyelipkan sebuah GPS ke koper uang yang akan diberikan kepada Diablo. Sesampainya di tempat itu, Jack lalu bertransaksi dengan anak buah Diablo. Tapi tiba-tiba No, you got to. Muévanlo. Ándale. Sean dan Demetrius lalu membuntuti anak buah Diablo yang sedang membawa uang itu, hingga sampailah mereka di suatu tempat yang dijaga ketat oleh anak buah Diablo. Sean dan Demetrius pun mengikutinya melalui saluran pembuangan air. Di dalam mereka menemukan fakta bahwa ternyata Diablo yang selama ini mereka cari itu adalah Lucero. Hal ini hanyalah akal-akalan dari Lucero untuk mengelabui polisi. Namun sayangnya Sean disergap oleh salah seorang anak buah Lucero. Sean hampir saja dibunuh. Untungnya Demetrius datang di waktu yang tepat dan membunuh anak buah Lucero. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Sean dan anak buah Lucero, dan kemudian mereka pun berduel one by one. Keesokan harinya muncullah berita bahwa petugas yang memindahkan Lucero dari penjara tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang hingga Lucero pun berhasil kabur. Mendengar berita itu, Sean pun tak berputus asa. Ia mulai melacak keberadaan Lucero dan akhirnya ia menemukan Lucero di sebuah perkampungan. Lucero sempat mengatakan kepada Sean kalau ia tidak akan pernah bisa membunuhnya. Namun Sean hanya membalasnya dengan perkataan, jika ia berniat membunuhnya, maka pasti Lucero sudah lama terbunuh. If I wanted you dead. Dan tak lama berselang, datanglah pasukan khusus teman-temannya Sean untuk menangkap Lucero yang merupakan dalang di balik kematian istrinya. Dan Lucero pun dihukum penjara seumur hidupnya. Di akhir film, Sean pergi mengunjungi makam istrinya
dan terlihat Sean yang sudah mengikhlaskan kematian sang istri karena ia telah berhasil membalaskan dendamnya. Dan film pun berlendir. Sekian review film kali ini. Yang komen dan subscribe, saya doakan masuk surga. Yang tidak, saya doakan agar segera insaf dan kembali ke jalan yang benar. Saya akhiri dengan ucapan hatur nuhun dan terima kasih.